Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Wanggung halaman 25, tata cara berwudu. Babul adabul wudu. Fa idza faragta minal isti fa idza faragta minal istinja'i fala tutruki sawaqa fa innahu mutahharatun lil fami wa matun lisyaiton wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Setelah bersuci, maka janganlah meninggalkan sunnah bersiwak, menggosok gigi. Sebab sesungguhnya bersiwak itu dapat membersihkan mulut, diridhoi oleh Allah dan tidak disukai oleh setan. Sesungguhnya menegakkan sholat dengan terlebih dahulu bersiwak itu 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-ghaim bihuquqillah ma dhagat illa wa farrajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Bab adabul wudu, bab yang menjelaskan adab dan tata cara berwudu. Tentunya yang dimaksudkan di dalam penjelasan adab di sini yang merupakan tuntunan di dalam syariat Islam pada saat kita melaksanakan ibadah wudu. Wudu ini adalah termasuk ibadah. Makanya bagi orang yang dalam keadaan wanita yang dalam keadaan haid, haram atas mereka berwudu. Karena itu bagian daripada ibadah. Sebagian ulama ada yang memakruhkan. Namun yang perlu kita pahami, matlub di dalam wudu itu mandub fi kulli ahwal. Anjuran menjaga atau membiasakan diri selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan thaharah. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran,
sahabat Nabi Muhammad haram, maka batang siwak ini menjadi makruh kalau di luar kamar mandi. Jadi siwaknya tidak di luar kamar mandi, atau kalau dia berwuduknya di luar seperti ada keran khusus. Niatku bersiwak sunnahnya wudhu atau sunnah berzikir kepada Allah. Jadi siwak itu bukan saja waktu mau sholat, waktu mau berzikir, baca Al-Quran, itu sunnah bersiwak. Banyak keutamaan daripada tempat seperti yang saya pernah jelaskan, yang sangat diperkuat sebelum tidur, bangun tidur, mau sholat, dan saat mau berwudu. Di luar dari 4 yang diperkuatkan ini tetap disunahkan. Mau berzikir, mau bersolawat, mau membaca kitab, mau hadir majelis, siwak itu tidak ada batasan waktu. Ya, seperti yang saya cerita, Nabi Sayyidah Fatimah tidak pernah lepas dari siwak, bahkan selalu digigitannya, menggigit sih. Saking cintanya sama siwak. Apa sebab? Karena Nabi cinta sama siwak. Sebatang kayu saja bisa mendapat kedudukan tinggi, kemuliaan yang besar di sisi Allah, karena pernah dipakai sama Nabi. Ya, akhir daripada umur Nabi sebelum wafat, beliau melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, sahabat putra daripada sahabat Abu Bakar. Nabi mengisyaratkan menginginkan siwak dengan isyarat, akhirnya paham, dikasih ke Nabi. Ternyata siwaknya agak keras, kemudian dilembutkan. Ya, dilembutkan kemudian disiwakkan ke Nabi. Bilang sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang lebih membahagiakan diriku pada saat ini sebagaimana bercampurnya air ludah Nabi dengan air ludahku. Jadi siwaknya dipakai sama Nabi, dibalikkan lagi. Itu di akhir hayat Nabi. Lihat, dikatakan ulama, di antara banyaknya keutamaan, kemuliaan orang yang selalu bersiwak, ya, yang paling besar adalah mati husnul khatimah. Ya. Dengan apa? Mudah lisannya mengucapkan la ilaha illallah sebelum ajal. Orang yang sering bersiwak selalu dawam itu yang sering kali dengan siwaknya. Ya. Santai dengan siwak, mau sholat siwak, semua yang disunnahkan di mana tempat menggunakan siwak dia lakukan. Ya, berwudu siwak, mau sholat mau sholat pakai siwak dengan niatnya. Ya. Kama tanwi bil jima, sebagaimana berniat ketika mau bersenggama. Usulun nasal, orang yang berhubungan suami istri niatnya untuk mendapatkan anak. Seperti itulah juga bersiwak sebelum berwudu, ya, sebelum baca Quran, sebelum mendirikan sholat. Jadi niatnya mau sholat, niatku siwak lis sholah, untuk sebelum mendirikan sholat. Mau bacanya Quran, niatku bersiwak, ya, sebelum membaca Al-Quran. Kalau niatnya wudu, nah niatku siwak berwudu, ya, untuk berwudu. Ya, jaga itu siwak. Hadis mutawatir yang menjelaskan tentang keutamaan daripada siwak. Hadisnya mutawatir. Bilang Nabi, kalau tidak memberatkan atas umatku menggunakan siwak, maka aku fardukan hukum pakai siwak, wajibkan menggunakan siwak setiap mau sholat. Dalam riwayat setiap mau berwudu. Andaikan siwak itu tidak memberatkan atas umatku penggunaannya, maka aku akan wajibkan menggunakan siwak itu setiap dia mau sholat, mau wajib atau sunnah.
atau setiap dia mau berwudu diwajibkan bersiwak. Tapi Nabi tahu ya, akan memberatkan bagi umatnya menggunakan siwak. Tapi penggunaan siwak atas umat Nabi Muhammad itu orang yang betul-betul di dalam hatinya mengagungkan sunnah nabinya, maka itu menjadi ringan. Tapi kalau seandainya orang yang menyepelekan nabinya, ya diantaranya ya menyepelekan siwak, sudahlah sunnah juga, ya, bukan masalah sunnahnya, tapi siapa yang memberitahukan itu kemuliaan penggunaannya? Nabi. Batu Hajar Aswad saja sampai menjadi rebutan sampai sekarang oleh umatnya untuk dicium. Bahkan sebagian orang kalau sampai ke sana haji umroh tidak sempat nyium Hajar Aswad, kayak nggak sah aja hajinya, kayak kurang afdol hajinya. Itu terjadi di Indonesia ya, seperti itu. Dapat ndak nyium Hajar Aswad? Woi rame ndak sempat. Nggak afdol hajimu. Ya apa? Itu tuh cuma batu doang. Tapi dia menjadi mulia. Kenapa? Karena dicium Nabi. Bilang Sayyidina Umar bin Khattab, kalau bukan aku pernah melihat Rasulullah mencium ini Hajar, ngomong sama Hajar Aswad. Sayyidina Umar bin Khattab ngomong sama Hajar Aswad, engkau ini wahai batu, ya batu, kalau bukan aku pernah melihat Nabi Muhammad menciummu, ndak aku cium kau. Itulah, lihat bagaimana Umar mengagungkan apa yang pernah bersentuhan dengan Nabi. Anda siwak bagaimana? Tidak bersentuhan dengan Nabi? Di akhir hayat Nabi menggunakan siwak. Kalau di akhir hayat saja menggunakan siwak, lalu bagaimana pendapatmu saat beliau masih sehat? Ya. Jadi beli siwak tuh murah saja tuh. Ya, ente beli di Shopee seperti saya katakan, dapat sekotak itu cuma berapa puluh ribu saja. Beli pulsa aja sanggup ente 50.000, 100.000 setiap bulan. Beli siwak sekotak 50.000 nggak sanggup. Bikin malu saja umat Nabi kayak gitu, yang mengatakan mengagungkan sunnah, mencintai Nabi. Untuk bab siwak aja beratnya bukan main. Siwak tuh harus banyak, bahkan di tempat tidur ente ada siwak, di tempat ibadah musola ente siapkan siwak, tempat ente mau berwudu siapin siwak, ketika ente keluar kemana khusus ada siwak di kantong. Nah, ini baru menunjukkan ini orang betul-betul mengagungkan nabinya Muhammad, walaupun melalui satu batang atau akar pohon. Banyak saja jual siwak tuh. Nah. Allah berikan pemahaman, mudahkan Allah berikan pemahaman, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan perkara yang mungkin dianggap banyak orang sepele, namun mulia di sisi Allah. Sebab sesungguhnya bersiwak itu dapat membersihkan mulut. Naam. Matharul fam. Nah, Nabi sendiri langsung menjelaskannya. As-siwak matharatul fam. Mashkhatul syaitan wa mardatul rabb wa mashkhatul syaitan. Kata Rasulullah, siwak itu membuat bersih mulut, harum. Beda orang yang bersiwak senantiasa bersiwak dengan orang yang gosok gigi walaupun pakai pengharum. Odol itu kan ada aromanya. Siwak agak ada aromanya aroma kayu, akar siwak. Tapi orang yang selalu pakai siwak, keseringan bersiwak, selalu, ya artinya sering banget pakai siwak. Kayak orang ngerokok tuh, nah seringan ngerokok, 5 menit ngerokok, 10 menit lagi ngerokok lagi, 1 jam ngerokok. Nah, ini kita gambarkan siwak kayak gitu. Dikit-dikit pakai siwak, dikit-dikit pakai siwak, dikit-dikit pakai siwak. Lebih harum mulut orang itu ketimbang yang pakai odol sikat gigi, walaupun harum juga.
karena odol itu sementara saja mengharumkan. Tapi orang yang keseringan pakai siwak, ya, harum mulut dia, ya, tidak murni, ya, murni keharuman mulutnya, bersihnya mulutnya itu daripada yang pakai odol sikat gigi tadi. Kok bisa? Nabi kok yang bilang gitu. Siwak matharatul lifham, membersihkan mulut kata Nabi. Ini semua yang ada di mulut bersih. Mardhatul lirabb, mendatangkan ridhonya Allah. Orang yang senantiasa bersiwak, ridho Allah sama dia. Pengen dapat ridhonya Allah di luar dari kewajiban dan amal ibadah atau amal-amal soleh yang lain, sering-sering pakai siwak. Sering-sering pakai siwak, bukan cuma waktu mau sholat pakai siwak, tapi sering-sering. Di luar sholat dan ibadah yang lain wajib aja dia pakai terus siwak, apalagi pas mau sholat, apalagi di tempat-tempat yang ditekankan menggunakan siwak. Di luar dari itu saja dia sering menggunakan siwak, dikit-dikit siwak, dikit-dikit siwak. Luar biasa nih orang. Ridho Allah datang kepadanya. Jaga siwak, kantongi siwak. Nanti di pasar ada siwak selalu di kantong. Direndam siwaknya, kalau beberapa hari direndam atau dibersihkan pakai air. Dia tidak apa namanya, tidak mengeluarkan aroma tidak sedap, kecuali kalau dibiarkan tanpa dicuci atau dibilas. Ya, yang bikin tidak sedapnya itu karena aroma mulut kita sendiri. Tapi kalau dibersihkan, dicuci, dilembutkan, ya, atau direndam air panas, kumannya mati semua. Kemudian nanti dipakai lagi, si waktu nggak habis-habis. Nah, itu akan mendatangkan ridho Allah dan seringkali dipakai. Wa maskhatul syaitan, barang yang paling dibenci sama syaitan adalah siwak. Dia mendatangkan ridho Allah, membersihkan mulut, ya, dan mendatangkan kebencian, tidak disukai oleh syaitan. Kalau sudah sering bersiwak, syaitan benci sama ente. Bagus, sudah itu yang diharapkan. Jangan berteman sama syaitan. Kecintaan Allah oke lah kita cari memang, tapi kecintaan dari syaitan jangan, naudzubillah. Caranya bagaimana? Jangan jauh dari siwak. Jangan jauh dari siwak. Dan banyak lagi keutamaan daripada siwak itu sendiri. Puncaknya memudahkan hamba tersebut sebelum meninggal waktu sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, ya, atau bersyahadat. Saat-saat genting itu, tapi mudah bagi dia untuk mengucapkan. Kenapa? Karena waktu masih hidup dia selalu pakai siwak, selalu dipakai sih. Di mana tempat dia pakai, ada di standby-kannya siwak. Mana tempat? Siwak nih, siapa yang bawa siwak? Sini ada yang bawa siwak? Ada yang bawa siwak? Ada. Ada yang bawa rokok? Nah, rokok. Ada. Kalau yang ngantongi rokok, ngantongi siwak nggak ada. Ya Allah. Tingkatkan semangat dan kesungguhan kita nih terhadap ilmu, terhadap apa yang kita pelajari, ya. Yang di dalam, ibu-ibunya pakai siwak terus. Mau majelis pakai siwak, bawa siwak, mau sholat pakai itu siwak, mau baca Quran pakai itu siwak tiap kali sholat. Karena faidahnya sangat besar orang yang selalu dawam ala siwak. Dan orang yang mendirikan sholat menggunakan siwak. Jadi sebelum dia sholat dia bersiwak dulu. Itu 70 kali lebih utama daripada sholat orang tanpa bersiwak terlebih dahulu. 70 perbandingannya itu
Aduh, langit sama bumi banget nih. Ya. Si A sholat, si B sholat, sama-sama sholat. Si A pakai siwak sebelum sholat, si B kagak. Mana yang lebih afdol? Padahal sama-sama sholat. Sholatnya sama-sama sholat duhur misal, sholatnya sama maghrib misalnya, atau sholatnya sama-sama sunnah. Pokoknya sama sholatnya jamaah. Tapi salah satu dari dua A ada yang pakai siwak, yang satu kagak. Ternyata yang pakai siwak lebih afdol 70 kali lipat sholatnya daripada yang tidak pakai siwak. Ya, harus menggunakan siwak. Nah itu kalau siwak yang kecil di bawah itu siwak Zainab punya tuh, standby kannya di situ dia kalau jadi makmum saya. Kalau siwak saya di atas itu saya taruh terus, tapi saat ini ada di kantong saya. Kalau di meja ini saya standby kan lagi sini siwaknya. Siwaknya Zainab di situ, dia ngerti itu. Tiap mau sholat dia selalu pakai itu siwak. Dan banyak keponya tanya. Masalah 70 kali sholat pahala ini tentang hadis ini. Dengan pertanyaannya 70 kali itu dia tidak mau, dapatnya satu. Akhirnya di standby kan ya di situ siwak. Ya. Dia lebih kuat pakai siwak. Muhammad malah kalah, jarang pakai siwak kalau sholat. Ya. Ya, biarin dia melihat terus, nanti jadi teguran buat dia. Masa kakaknya nggak nyontoin yang baik, kalah sama adiknya. Adiknya masya Allah pakai siwak sebelum sholat. Pakai siwak ya, siwak mulai sekarang. 70 kali lebih afdol dari orang yang kagak gunain siwak. Pahalanya tuh. Kerjanya sama. Sama-sama di kantor, di pasar, yang dijual sama, tapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Yang satu ini hasilnya dapat 7 juta, yang satunya dapat 1 juta. Ibaratnya seperti itu. Yang ini sholatnya lebih afdol 70 kali daripada yang tidak pakai siwak. Itu cuma satu saja keafdolan yang dia lakukan. Apa? Sholatnya itu yang membuat dia mendapatkan keafdolannya. Tapi yang pakai siwak sholatnya juga satu, sama-sama sholatnya kan. Tapi perbandingannya beda di mata Allah. Yang menggunakan siwak ini lebih afdol nilai sholatnya, padahal sama sholatnya 70 kali lipat dari yang tidak pakai siwak. Allah berikan pemahaman insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan kita mengamalkan. Baik, Kak. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة وعنه صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak akan memberatkan bagi umatku nantinya, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mendirikan solat. Dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk bersiwak sampai-sampai aku khawatir hal itu akan diwajibkan kepadaku oleh Allah. Saking besarnya peranan siwak, Nabi memikirkan takut berat bagi kita. Ya, makanya tidak diwajibkan menggunakan siwak. Orang yang tidak mau ketinggalan daripada keuntungan yang besar di dalam peranan bersiwak akan selalu dijaganya. Akan di dalam riwayat 1 rakaat sholat orang yang pakai siwak itu sama seperti dia mengerjakan 70 rakaat. Sholatnya sholat sunnah misalnya, dapat rakaat pertama tapi dia pakai siwak, itu pahalanya 70 rakaat. Kalau sholat 2 rakaat
Udah berapa tuh? Sama kayak dia mendirikan sholat 140 rakaat. Yang pakai, yang kagak, tetap hitungannya 2 rakaat. Anda bayangkan kalau sholat taraweh 20 rakaat, 20 rakaatnya pakai siwak. Setiap habis salam berdiri ke taraweh berikutnya pakai siwak sebelum takbir. Dapat dia 20 rakaat. 20 dikali 70 berapa? 1400 ya? 1400 pahala, rakaat pahala dia dapat. Di 20 rakaat yang semuanya dia gunakan pakai siwak. Kalau sholat fardu zuhur 4 kalikan 70 berapa? 7 kali 4. Langsung jawab, saya malas ngitung. 280 rakaat di 4 rakaat zuhur. Kalau sebelum takbir dia pakai siwak. Oh, nanti asar pakai siwak lagi. Yang kagak pakai siwak itu tetap 4 rakaat. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Tetap 4 rakaat. Ini keutamaan, kemuliaan pakai siwak. Greget, tahu greget nggak? Gregetan. Nabi itu saking melihat besarnya yang Allah berikan bagi orang yang mendirikan sholat pakai siwak itu, bilang Nabi, kalau ndak berat umatku menggunakan, aku wajibkan. Ya, ini kenapa kalian yang paham kalian lewatkan gitu nah, greget Nabi gitu nah. Apa harus kuwajibkan? Baru kalian mau kerjakan? Nah, gitu. Saking tahu besarnya fadilah siwak. Gregetan. Tapi Nabi tahu itu akan memberatkan umatnya, makanya Nabi tidak mewajibkan siwak setiap sholat atau setiap berwudu. Tapi perintah untuk Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Ya, sama seperti sholat tahajud, sholat malam. Itu kalau di sisi Nabi kita Muhammad wajib hukumnya. Tapi sunnah untuk umatnya. Untuk Nabi Muhammadnya wajib itu mendirikan sholat malam, sholat tahajud itu. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi untuk umatnya tidak semuanya mampu. Makanya tidak menjadi hukumnya wajib, melainkan sunnah. Baik. ثم أجلس الوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Tapi terkadang siwak itu menjadi wajib untuk seorang istri hukumnya kalau suaminya yang merintah. Ya, sebagaimana dikatakan di sini Al-Imam Al-Wana'i, waqad yajibul istiyaq limra'atin idza amaraha zawjiha walil mamlu idza amarahu sayyiduhu. Menggunakan siwak itu sunnah. Tapi untuk seorang istri kalau perintahnya dari suami menggunakan siwak, maka saat turun perintah menjadi wajib dia bersiwak karena perintah dari suami. Atau seorang budak yang diperintahkan tuannya untuk bersiwak sebelum sholat tuh ya, kalau itu bentuknya perintah maka hukumnya menjadi yang dari sunnah wajib. Untuk siapa? Istri dan budak. Istri yang diperintahkan suaminya bersiwak, budak yang diperintahkan tuannya bersiwak. Waliman akala thauman aw basalan yaumul jum'ah, dan untuk orang yang makan bawang merah atau bawang putih sebelum hadir sholat Jumat. Sebagian Imam Al-Wana'i mewajibkan pakai siwak. Dia mau Jumatan makan satenya ada bawang, atau makan apa misalnya ada bawangnya,
karena baunya itu akan mengganggu orang yang ada di sebelahmu. Ini kan sholat berkumpul Jumat, Imam Nawawi mewajibkan pakai siwak supaya apa? Supaya hilang bau itu bawang. Namun aslinya tetap sunnah, di setiap mulut tidak keluar bau tidak sedap disunnahkan siwak, kecuali mulut tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa. Itu dimakruhkan pakai siwak. Imam Nawawi mengatakan makruhnya itu tidak, tetap sunnah, tidak ada makruh. Imam Romli mengatakan makruhnya itu dari pagi sampai siang. Kalau udah siang itu sudah mulai bau mulut itu bagi yang berpuasa ya, mulai tidak sedapnya keluar. Nah itu kalau pakai siwak, bau yang tidak sedap bagi mulut orang yang berpuasa ini tadi bakalan hilang kalau dia gunakan siwak. Makanya dimakruhkan pakai siwak, biarkan bau tidak sedap bagi yang berpuasa. Karena mulut bau tidak sedap orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari misik. Dengan bersiwak hilang itu aroma tidak sedap, makanya dimakruhkan oleh sebagian ulama. Dan sebagian ulama lagi tidak memakruhkan. Jadi bagaimana? Tetap pakai siwak, cuma jangan seperti normalnya pakai siwak bagi yang berpuasa. Yang penting nempel aja di gigi, ambil syaratnya aja, yang penting siwak gitu. Kalau pakai siwak yang betul dengan caranya itu hilang bau mulutnya itu ya. Ada bentuk huruf 8, ada bentuk huruf 5 Arab. Cara memutarkan siwak di mulut itu dengan cara memegangnya pun yang disunnahkan bukan digenggam begini. Menggunakan siwak tuh begini. Nah, kelingking di bawah, jempolnya begini, 3 jarinya di atas. Nah, ini cara megang siwak sunnahnya. Bukan begini, bukan begini, atau begini. Nah, dapat sunnah. Cara megangnya pun diajarkan Nabi begini. Kelihatan enggak? Yang ibu-ibu di dalamnya 3 jari di atas, kelingkingnya di bawah, sama jempolnya di bawah. Nah, ini begini. Cara menggosokkannya sunnah bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama huruf 8. Jadi mulai dari kanan. Ya, mulai dari kanan begini. Nah, 1, 2, 3. Ya. Yang cara yang kedua huruf 5 Arab, bulat aja itu. Mulai tetap dari kanan. Ya. 1, 2, 3. Terakhir digosokkan di lidahnya 3 kali gosokkan. Tamam. Nah, cara megangnya pun disunnahkan seperti ini. Selanjutnya dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Wudu itu ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Kalau di masjid inti berwudu kerannya ada yang tidak mengarah kiblat, ambil upayakan saat air itu mengalir posisi menghadap kiblat. Upayakan. Karena sebagian tempat wudu itu keran itu kadang menyamping, kadang membelakangi kiblat. Syukur-syukur yang menghadap kiblat. Ya, di sebagian masjid yang ada kita dapatkan di Tarakan ini ada yang membelakangi, menyampingi kiblat. Ada juga yang mengarah ke hadap kiblat. Nah, kalau seandainya membelakangi kiblat, ya, upayakan saat mengalirkan airnya, ya, tapi saat mengusapkannya di anggota wudhu dia menghadap ke kiblat. Sunnah. Nah, sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Berwudulah di sebuah tempat yang posisinya lebih tinggi guna menghindari cipratan. Ya, dalam keadaan jongkok atau duduk, seperti sebagian masjid membuat satu tempat
wudhu untuk duduk supaya bisa sempurna berwudhunya, tidak buru-buru. Ya, praktek pengamalan dari praktek ibadah wudhunya disempurnakan, wudhunya dituntaskan, dibetulkan betul-betul sempurna. Karena orang yang wudhu itu dosanya diampunkan sama Allah. Dosa kecil yang ada pada dirinya terampunkan, ya, kalau cara wudhunya betul. Maksudnya cara wudhunya betul bagaimana? Sunnah-sunnahnya juga diamalkan. Nah, ini diantaranya siwak, itu sunnah sebelum, diantara sunnah berwudhu. Prakteknya sebelum berwudhu bersiwak, menghadap kiblat. Nah, ini sunnahnya. Basuhannya 3 kali. Ya, itu sunnah-sunnah nanti dijelaskan di sini ya. Dalam keadaan duduk itu sunnah. Kalau nggak ada berdiri ya udah boleh buat. Ya, dengan membungkuk 90 derajat biasanya kalau orang, atau lebih dari itu, karena memang tidak disediakan tempat duduk. Atau kalau dia bisa jongkok tanpa nyiprat membasahi pakaian, dia lakukan. Ya, dilakukan. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, tempat yang tinggi. Dan setelahnya hendaklah membaca doa yang diajarkan. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Ini dibaca saat mengusap tangan doa ini. Ya, jadi saat kita belum kumur-kumur kan gosok tangan tuh. Nah, gimana gosok tangan yang betul? Di antara sunnah wudhu menggosok tangan saat berwudhu itu ya seperti yang kita ketahui, tapi ketika menyela-nyelai jarinya jangan tasbik, gitu, begini. Ya, saat jari itu. Kadang-kadang begini, ini makruh, jadi begini. Saat menggosokkan tangan di air dengan mengalir air itu di tangan sambil baca ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun. Baik. Paham sampai situ? ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء تدخلهما الإناء وقل اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من سؤم والهلكة. Bacalah doa tersebut terlebih dahulu, kemudian basuhlah tanganmu sebanyak 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana. Lalu bacalah doa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mencium bau api neraka dan tempat kembali yang buruk itu. Sama ini saat membasuh kedua tangan setelah doa di atas tadi. Membasuh 3 kali tangan tadi dan membaca doa ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasya'mi wal halaka atau minal syu'mi wal halakah. Itu bukan sin ya, shin. Ada ya, ada titiknya ya di kitabnya, tandain ya. As'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi di situ ya. Bukan su, pakai shin yang betulnya, minas syu'mi wal halakah. Berlindung kepada Allah dari mencium bau api neraka dan tempat kembali yang buruk. Kalau yang tangan kanannya as'aluka yumna wal barakah,
minta diberikan kekuatan untuk mendirikan ketaatan. Aku meminta kepadamu tangan kanan tangan kanan yang membawa berkah. Maksudnya apa? Kekuatan untuk beribadah. Dan minta perlindungan kepada Allah dari apa? Tercium bau api neraka. Saat membasuh kedua tangan. Baik. ثم انوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثا وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلى أن يكون صائما فارفق. Kemudian berniatlah dalam hatimu untuk menghilangkan hadas atau untuk mempersiapkan diri guna melakukan sholat. Sebaiknya jangan ada jeda waktu yang terlalu lama antara niatmu dengan wudumu, karena hal itu bisa membuat wudumu menjadi tidak runut. Kemudian masukkan sejumlah air ke mulutmu, lalu berkumurlah dengannya sebanyak 3 kali. Lakukanlah hal itu dengan sungguh-sungguh kecuali jika engkau sedang berpuasa. Berbarengan dengan mengalirnya air di wajah. Kita berwudu, air mengalir, disitulah hati berniat di dalam hati menghilangkan atau mengangkat hadas. Dan membasuhnya 3 kali juga. Ya, basuh muka itu 3 kali, tapi dikatakan basuhan itu pertama kalau sudah sempurna semua anggota wajah saat air mengalir. Sudah kena semua, itu dinamakan basuhan pertama. Walaupun 2 kali dia mengulangi, dengan 2 kali basuhan itu sempurna wajah, bagian wajah di wudu itu baru 1 itu dihitung. Ya, bukan 3 kali di sini, ya 3 kali ngulang enggak, tapi kadang 1 kali itu tidak menyeluruh, maka belum dikatakan 1. Paham sampai situ? Alhamdulillah. Nanti yang ketiga itu jadi basuhan 2 namanya. Kalau ada memang 1 kali basuhan itu bisa merata semua wajah dari batasan wajah di dalam wudu, maka hitungannya 1. Nabi kita Muhammad tuh kalau berwudu itu satu ini aja, nah. 1 uraf, 1 cedokan kedua telapak tangan itu yang dibutuhkan oleh beliau untuk berwudu. Untuk semua, kalau mandi wajib 2, maka hadas besar 2 kali uraf. Kalau kita satu drum gitu. Untuk mandi angkat hadas besar itu 1 drum kali. Kalau Nabi cuma 2 kali, ini 2 kali uraf, basah semua. Bedanya apa? Airnya yang mencari ke pori-pori Nabi, bukan kita yang mendatangkan air ke pori-pori. Air itu mengalir mana pori-pori Nabi yang belum kena. Jadi sedikit aja dibutuh. Sallu ala Nabi. Nah, berwudu begitu juga. Nabi cuma satu uraf. Lebih dari 3 makruh. Ya, sunnahnya 3 kali basuhan. Basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, kumur 3 kali, masukkan air istinsyak ke dalam hidung 3 kali. Atau dibasuhnya 4 kali, makruh dia udah. Karena itu membazir namanya, memboroskan air. Kurang dari 3 juga makruh. Kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 makruh. Sunnahnya
tiga kali basuhan sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Tandai situ ya. Ada yang mau ditanyakan? Kumur-kumur juga 3 kali. Kecuali kalau puasa enggak. Ya, kalau puasa makruh kumur-kumur. Ya enggak kedapatan dong sunnahnya. Ambil sedikit aja. Penting basah udah. Bukan kumur-kumur kayak lagi enggak puasa. Kalau lagi enggak puasa kan kumur-kumur semua rongga mulut itu dipenuhi air. Bahkan disunnahkan untuk sampaikan air ke tenggorokan. Bisa dikeluarkan saat kumur-kumur. Tapi bagi yang berpuasa, nah khawatirnya nanti ketelan batal puasanya. Nah, puasa wajib itu ya, menjaga yang sunnah tapi menggugurkan yang wajib. Akhirnya batal puasa. Makanya makruh berwudu kumur-kumur bagi yang puasa fardu ataupun puasa sunnah. Kecuali dia ngambil ujung lidahnya, ujung bibirnya aja untuk dia niatkan sebagai gantinya sempurnanya kumur-kumur. Ada yang mau ditanyakan? Tidak dipahami, tanyakan. Kalau tidak ada kita tutup majelis. Allah berikan pemahaman insyaallah, memudahkan untuk mengamalkan. La ilaha illallah